Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda setiap harinya, insya Allah hadir pukul 5 ya. Semoga Anda pun juga senang menunggu kehadiran kami, yang mana apa yang akan disampaikan nanti dari kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah ini bisa memandu kita semakin menguatkan ibadah, iman kita yang setiap harinya insya Allah selalu rutin dilakukan, terlepas atau terhindar dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan, pagi hari ini kita sudah ketemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, semangat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Masya Allah. Ini Masya Allah, seneng tok, semangat terus pokoknya. Masya Allah, apalagi kalau sudah di ACC sama ibu gitu ya, alias istri gitu ya Ustadz ya. Iya, berangkat itu rasanya itu semangat gitu. Nanti ya ditunggu di rumah, iya, gitu ya Ustadz sayangku. Ya? Iya, kalimat-kalimat indah gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz Mim, kita ini ya kembali berbicara, kembali memperdalam seputar pasangan suami istri begitu ya Ustadz ya. Siap. Kita akan meniru kembali baginda Nabi Muhammad yang rasanya ini memang menjadi tauladan, yang banyak sekali hal-hal yang perlu kita ingatkan begitu ya Ustadz ya. Benar. Apalagi dalam perjalanan rumah tangga itu kan setiap orang itu pasti menemui kekurangan ya, kesalahan pasangan gitu ya Ustadz ya. Pasti betul itu. Nah, bagaimana ya Ustadz ajaran Nabi kita untuk menyikapi itu semua? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali kita semua bisa dipertemukan oleh Allah, dan Mbak Ayu memilihkan topik tema yang sangat penting. Sangat, ini lebih penting daripada urusan negara ini. Masya Allah, betul. Ada yang urusi kalau negara ya Ustadz ya. Iya, satu kaki hilangan akan datang 10 kaki berikutnya. Ya Allah. Tapi betul. Kalau kata terus suami istri. Ya. Pertanyaan Mbak Ayu memantik kita ya. Memang ya kan realitas hidup kita Mbak Ayu ya. Dalam hidup berumah tangga itu, siapa sih orangnya yang tidak pernah mendapati pasangannya ya? Iya. Mengecewakan gitu ya. Ya nggak seneng, nggak cocok, nggak setuju, jengkel kan itu ya. Entah suami ke istri atau istri ke suami. Dan ya jadi ingat Mbak Ayu. Dulu lama sekali di koran kebanggaan kita ini di Surabaya itu, sama sih tahun berapa itu ya? 2000-an awal kalau tidak salah itu. Ada sebuah cerita, sebetulnya cerita lucu ya, tetapi itu kisah nyata dari sebuah peristiwa di pengadilan agama. Sepasang suami istri itu bertengkar. Gara-garanya itu sangat sederhana, yaitu pemicunya saya gak lupa nih, suaminya atau istrinya. Kalau mencet odol itu Mbak ya? Iya. Pasta gigi. Iya. Yang suami itu sukanya dari atas itu ya. Yang istri lebih rapi dari bawah. Wah, kayaknya itu nggak cerita dari tahun itu Ustadz. Dari dulu saya kecil begitu Ustadz sampai sekarang. Nah, itu menjadi pertengkaran ya. Iya. Kemudian berujung pada na'udzubillah ya, jadi perceraian. Astagfirullahaladzim. Itu kan pokoknya begitu pecah itu terus ya yang dulu yang kemarin dulu diungkit-ungkit, wah akhirnya rame itu, dan ya jadi berita besar, berita lucu ya di koran waktu itu, gara-gara mencet odol retaklah sebuah pasangan suami istri kan itu. Nah sekarang kita akan belajar kepada Rasulullah, panutan kita, sangat luar biasa ya. Nabi kita yang mulia ini
kok yo ngerti gitu loh ya. Iya. Nek mene-mene umat iki ngadepi koyo ngene iki. Masya Allah, harus seperti apa ya, gitu itu ya. Jadi Masya Allah ini petunjuk Nabi kita yang mulia ini praktis dan jelas dalam terjadi dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara au qala ghairuh. Artinya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci mukminah atau wanita beriman itu jika dia membenci salah satu perangainya, niscaya dia akan ridho dengan perangainya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Ini petunjuk yang pendek tetapi jelas. Kan mesti ada satu hal yang tidak kita senangi atau tidak kita cocoki, tetapi jangan itu dijadikan bahan vonis ya, menggebiahu ya cara Jawane, mengeneralisir ya apa yang ada pada istri atau pasangan kita. Entah di awal pernikahan, di tengah pernikahan, apalagi di akhir. Oh tiba kon ngene yo. Astagfirullah. Ketika sudah sekian lama menikah ya, baru tahu kon aslinya ngene tiba ya. Baru tahu kalau aslinya kamu kayak gini ya. Nah, itu kan padahal itu hanya menemukan ya saya contohkan tadi itu hanya soal mencet pasta gigi gitu ya. Ini nanti yang lagi sikat gigi ini denger ini senyum-senyum nih. Oh Ustadz Mim langsung ngecek ke toilet Ustadz. Oh iya ini yang bikin gak rapi. Belum lagi soal handuk ya Ustadz. Belum lagi macam-macam lah. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ya antara suami dan istri itu. Betul-betul. Ya bisa menjadi pangkal perselisihan di antara keduanya. Nah, tetapi Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan jika kita mendapati yang begitu itu yang semacam itu jangan dijadikan pangkal, jangan dijadikan hukum yang menghukumi seluruh perangainya gitu ya. Maka ya kita bahasa saya punya tips sebetulnya Mbak Ayu. Ada 3S itu ya. Yang pertama ya sabar menerima itu ya. Ya sabar menerima itu ya. Jadi ya terima saja gitu ya. Maksudnya terima saja itu ya memang begitu kebiasaannya tidak terlalu prinsip saja misalnya begitu ya. Oh ini prinsip Ustaz kalau dia ini tidak rapi misalnya begitu ya. Ya kalau gitu punya tugas ya opo secara bertahap saling mendidik gitu ya satu sama lain agar kebiasaan yang tidak sama itu menjadi sama. Tapi kadang-kadang tidak sama itu kan sesuatu yang menarik juga kan, kadang-kadang kan begitu ya. Betul. Iya, sitoke berwengkelan, sitoke mau menang kan itu ya. Tapi kalau di dadekno podo kan malah susah ya. Iya, sama-sama diemnya gitu. Ini menang, gitu menang, waduh. Anaknya ya apa itu. Atau sebaliknya. Betul. Nah, jadi pasti akan kita dapati, pasti akan kita dapati perangai dari pasangan kita yang tidak kita sukai atau yang membuat kita kecewa. Tetapi Rasulullah telah memberikan petunjuk, janganlah kemudian ketidaksukaan kita pada satu perangai itu menjadikan kita tidak menerima atau tidak ridho atau menjadikan yang lain-lainnya juga podo berarti sancane ngono gitu ya. Sehingga kita menyebabkan kita memandang kepada pasangan itu ya buruk terus, jelek terus, kurang terus, itu ya tidak sempurna. Padahal ya siapa orangnya yang sempurna kan gitu Mbak Ayu ya. Nah jadi itu prinsip yang utama di dalam kita menyikapi atau menyikapi ya atas segala perbedaan atau kekecewaan yang timbul saat kemudian ketika kita sudah menjadi suami istri. Kapanpun itu. Nah, sehingga bagaimana kalau kita mendapati itu gitu. Kalau agar tidak menjadi pangkal pangkal masalah. Ya, pangkal keretakan ya, pangkal ketidakharmonisan dalam keluarga.
Dan ini kejadiannya biasanya ya tidak bisa dibiasakan ya. Maksudnya bisa jadi di awal pernikahan, di tengah pernikahan, dan yang sangat menyakitkan apabila terjadi di akhir atau di masa-masa atau di tahun-tahun terakhir pernikahan. Misalnya di atas 20 tahun, di atas 30 tahun gitu ya. Itu kan mesti sudah sangat senior ya. Aku 30 tahun gak pernah lihat kamu gitu, misalnya gitu ya. Kok sekarang ada apa ini? Nah, itu akhirnya prasangka-prasangka itu. Nah, bagaimana agar tidak begitu? Nah, maka yang pertama tadi saya sampaikan, sabar menerima. Ya memang harus diterima apa adanya. Maksudnya apa adanya itu ya, ya sudah begitu, itu dari sononya begitu, ya sudah kita terima. Hal-hal yang nanti tidak sama suatu ketika akan dipadukan, bukan disamakan ya, dipadukan. Seperti memadukan gelas dan tutupnya. Untuk menutupkan, tutup tidak harus seperti gelas kan? Ya, bisa begitu lebih pula lebar. sebaliknya kan, gitu ya. Betul, begitu Ustaz. Sebaliknya. Maka dari itu yang pertama adalah harus sabar menerima. Ya nggak ada jalan lain. Kalau kita nggak terima kan, harus jadi istrinya, udah jadi suaminya, masa nggak terima? Nah, kan? Masalah lagi kan, malah lebih berat lagi nanti. Kemudian yang kedua adalah sabar menjalani. Ada, jalani saja, karena menjalani itu pasti membutuhkan effort ya, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha, membutuhkan ikhtiar, membutuhkan ilmu, agar ketika menjalani kehidupan dalam berumah tangga ini diperoleh mutiara-mutiara dalam dari keadaan menyenangkan dan juga dari keadaan yang tidak menyenangkan. Karena ada orang itu kalau pada saat miskin, Mbak Ayu ya, pada saat berjuang itu susah itu setianya bukan main, Mbak Ayu. Masya Allah. Begitu dia sudah kaya raya, saya gitu ya, banyak sekali mobilnya, berlimpah ruah hartanya gitu ya, bahkan ketenarannya sudah menembus langit gitu ya. YouTube soalnya. Iya. Ya Allah. Konten terus ya. Ya Allah. YouTube ya. Iya. Masya Allah. Itu tidak kuat dia. Tidak kuat dia, tidak bisa menjalani ya. Akhirnya bersimpang jalan. Akhirnya berbeda pendapat. Itu kenapa? Karena nggak cocok. Loh, kenapa aku nggak cocok? Kalau dari dulu ngapain kan itu? Dia menikah itu karena ada kecocokan di antara keduanya kan? Nah, sehingga ketika di tahapan yang kedua ini sabar menjalani, ya jadi nggak sabar. Kenapa? Ilmunya nggak tambah kan itu ya. Kemudian latihannya tidak telaten itu ya. Tidak mau melakukan refleksi ya. Kalau yang pernah kita sampaikan sebelumnya kan, kita adakan ya semacam quality time ya, untuk ngobrol santai. Kapan terserah, tidak usah di setting sebagai jadwal pelajaran sekolah gitu ya, jam 7 pagi waktunya quality time. Meeting. Ya Allah. Tidak nyeni nanti, tidak menarik tidak menarik. Ya buat suasana terserah lah, di kapan, di menjelang tidur atau ketika weekend misalnya gitu, atau ketika silaturahim perjalanan ke rumah saudara, ke rumah orang tua gitu ya, di perjalanan atau di tempat rekreasi misalnya gitu. Dan tidak harus di tempat rekreasi, dan tidak harus pula tidak ada yang harus, maksudnya karena ini ada sebuah seni yang harus bisa kita kelola. Tetapi prinsipnya sabar menjalani, karena ada waktunya, jangan khawatir gitu ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Ayu, agar seperti yang tadi dituntunkan Rasulullah adalah ya sabar merawat. Nah, ini apalagi yang sudah misalnya sakit kan itu ya, Mbak Ayu ya. Betul, ya Ustaz. sudah tidak sempurna gerakan fisiknya, daya ingatnya. Kalau saya mendengar beberapa kali di radio kita ini kan, diceritakan ada orang tua yang sudah setengah pikun ya, keluar itu ya, jalan sendiri. Coba itu kan pasti berat itu yang merawat kan itu. Betul, Ustaz. Ya. Terus kalau gitu apakah tidak mau dirawat terus telantarkan begitu saja, betapa besar dosanya, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu yang ketiga adalah sabar merawat. Merawat apa? Merawat apa-apa yang sudah dicapai, dilakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Mulai dari sabar menerima, sabar menjalani. Yang ketiga yaitu sabar merawat. Yo kudu dirawat ya, kalau sakit diobati ya,
kalau sedih dihibur. Aku jane sedih Ustaz, ya gak apa-apa. Tunjukkan kebahagiaan untuk memberi rasa bahagia kepada pasangan kan gitu. Iya. Nah, nanti baru setelah pasangannya bahagia ganti, "Dek, aku curhat ya," misalnya gitu loh. Kan itu sangat bagus pasti di dalam menjalin hubungan antara suami istri. Sekali lagi ketika masa sabar merawat itu mungkin usia pernikahan kita sudah puluhan tahun ya, sudah diterpa rasa jenuh, rasa bosen, wis ngono-ngono ae. Masa yo gak tahu enak misalnya gitu loh ya. Misalnya. Iya. 3 sabar ini juga dijalani sampai kapanpun ya Ustaz? Oh, sampai kapanpun. Ya itu kan bukan, sekali lagi bukan kayak minum obat itu kan ya. 3 kali sehari sampai ini yang sampai pagi, habis ini yang siang, ini yang sore kan tidak. Ya Allah. Ya itu yang kita jalin dalam kehidupan kita. Ya kapan kita sabar menerima, suatu saat kita harus sabar menjalani, suatu saat kita harus sabar merawat. Kan orang sakit juga tidak pernah bisa kita tebak kan Mbak. Kapan sakitnya? Sembuhnya, iya. Sama juga ketika usahanya sukses kemudian jatuh brek gitu kan. Oh, sampai seluruh asetnya habis misalnya gitu, harus menggadaikan, bahkan harus minta meminjam asetnya saudara gitu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Itu kan perjalanan hidup yang berat itu ya. Kalau kemudian tidak sabar merawat, waduh, sudah tertimpa kepailitan, kemudian tertimpa persoalan rumah tangga, pasti akibat jangka panjangnya kan lebih parah itu. Anak-anaknya, keluarga besarnya kan akan menjadi persoalan yang lebih sulit untuk kita kendalikan. Kayaknya cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Amin. Ustadz. Semakin lihai untuk menjalankan 3S ala Rasul tadi ya Ustadz ya. Kalau 3S-nya ala saya loh ya. Oh, ala Ustadz Mim. Meniru apa yang disampaikan atau yang diajarkan Nabi Muhammad gitu ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Sabar menerima, sabar menjalani, sabar merawat. Insya Allah sabar semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.